Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hasan di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini Pak Hasan akan membahas terkait dengan salah satu jenis parenting yang bernama authoritarian parenting. Apa sih authoritarian parenting dan kenapa gaya parenting ini harus benar-benar kita hindari dalam pola pengasuhan kita terhadap anak-anak kita. Dan disinilah kenapa kita harus lebih bijak memilih jenis parenting yang akan kita pakai dalam kehidupan keluarga kita di rumah. Bagaimana setiap orang tua juga saat ini mulai bisa lebih peduli terkait dengan bagaimana gaya pendampingan kita terhadap anak-anak. Disimak ya. Authoritarian parenting. Ini adalah gaya parenting di mana lebih banyak batasan dan juga hukuman di dalam kehidupan anak, di mana orang tua lebih sering untuk memutus komunikasi dengan anak dan juga anak diminta untuk tidak banyak negosiasi dalam kehidupannya. Disinilah ketika anak dibatasi secara komunikasi dan juga mulai untuk terkekang oleh setiap aturan-aturan yang sepihak oleh orang tuanya. Ini adalah ciri dari authoritarian parenting, di mana ketika pola asuh ini terjadi, anak akan sangat terbatas dalam pola kreativitas dan juga pola pikir dalam berpersepsi maupun berpendapat. Dari itu, pola asuh ini cenderung menghasilkan anak yang tidak kompeten secara sosial, di mana ketika anak-anak harus terlibat dalam lingkungan sosialnya, mereka akan menjadi anak yang tertutup, cenderung takut akan mendapatkan pilihan dan harus memutuskan, dan juga kecenderungan untuk lebih banyak kekhawatiran untuk terlibat banyak di lingkungan sosial. Disinilah orang tua yang saat ini merasa bahwa dirinya sedang melakukan gaya pola asuh authoritarian parenting haruslah mulai untuk merubahnya, karena ini adalah gaya parenting yang akan sangat menyita emosi, dimana kita pun sebagai orang tua akan mulai lebih strict dalam pola pengasuhan. Kita akan mulai terkekang oleh aturan-aturan kita buat sendiri terhadap anak. Kita pun harus mengingat banyak terkait dengan batasan dan juga harus konsisten mengatur apa yang sudah kita ucapkan dan menjadikan suatu komitmen bersama. Namun belum tentu anak-anak akan nyaman dengan hal tersebut. Dari itu orang tua dengan gaya parenting ini harus mulai terbuka untuk menerima pendapat, mulai untuk lebih menghargai aspirasi anak, dimana ketika anak menginginkan sesuatu di luar dari apa yang kita inginkan, bisa jadi di saat yang sama mereka sedang belajar untuk lebih terbuka. Mereka belajar untuk lebih jujur terkait dengan perasaan mereka, dan mereka belajar untuk memutuskan apa yang dinamakan pilihan dalam kehidupan. Disinilah anak-anak yang terkekang oleh gaya authoritarian parenting cenderung akan menjadi anak-anak yang pasif dan cenderung tidak memiliki inisiatif dalam kehidupan sosialnya. Sangat terlihat di sekolah, biasanya anak-anak yang merupakan produk dari authoritarian parenting cenderung akan kesulitan dalam bersikap di lingkungan sosial, dan lebih jauhnya lagi mereka akan kesulitan untuk mengkonsep dirinya. Kehilangan konsep diri adalah hal yang fatal dalam kehidupan seorang individu. Ketika anak kita kehilangan konsep diri dan tidak dapat menentukan apa yang dia sukai dan tidak sukai, dan juga dapat memutuskan apa yang dia ingin dan tidak ingin lakukan, itu adalah salah satu bentuk kehilangan kepercayaan diri yang paling dalam, di mana diri anak tersebut akan tidak memiliki keberhargaan diri dan cenderung akan sangat terlibat terkait dengan bagaimana orang tua mengkondisikan. Dan ketika tidak ada orang tua di sampingnya, mereka akan menjadi anak yang merasa tidak memiliki suatu kekuatan untuk memutuskan apapun. Dari itulah ayah dan bunda ketika saat ini mendampingi anak-anak, pastikan kita tidak terjebak dalam bentuk pola asuh authoritarian parenting. Di sini cirinya adalah terkait dengan bagaimana kita memberikan batasan secara sederhana dan juga dapat dimengerti oleh anak, memberikan aturan yang juga disepakati bersama dengan anak, dan juga terkait dengan hukuman ataupun reward dari suatu aturan pun kita sepakati benar-benar dengan anak di awal. Lalu berikan juga kebebasan untuk anak-anak berpendapat. Bagaimana kita pun lebih sering memberikan banyak pilihan terkait dengan apa yang mereka inginkan. Contoh, ketika anak-anak membeli suatu barang untuk keperluannya, misalkan tas,
kita berikan pilihan untuk mereka memilih corak seperti apa, gambar seperti apa, atau warna seperti apa yang akan mereka tentukan untuk tas mereka. Itu adalah ciri dari orang tua yang tidak terjebak di authoritarian parenting. Kita pun harus mulai menekan apa yang dinamakan terkait dengan persepsi orang tua terhadap anak, karena di beberapa hal itu tidak harus kita lakukan, karena anak pun harus belajar terkait dengan bersikap dan memutuskan. Pastikan kita tidak membuat anak kita menjadi anak-anak yang kehilangan konsep diri dengan terus memaksakan diri kita untuk melakukan pola asuh authoritarian parenting. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.